Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novirianti dengan NIM 04967547 dari UT Jakarta. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan salam kenal kepada Ibu Rizky Amalia selaku tutor pada mata kuliah ini. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perencanaan program komunikasi dengan judul yang saya pilih, yaitu Rencana Aksi Program Komunikasi Internal dalam Meningkatkan Efektivitas Koordinasi Tim Sales PT Panca Prima Muria. Jadi latar belakang dari program ini itu berangkat dari kondisi di tempat saya bekerja. Di tim sales PT Panca Prima Muria sebenarnya komunikasi sudah berjalan. Kita pakai WhatsApp group dan juga briefing sebelum kerja. Tapi masalahnya komunikasi ini belum benar-benar terstruktur. Jadi kadang informasi itu tidak selalu sampai ke semua orang dengan cara yang sama. Atau bisa terjadi perbedaan pemahaman. Nah, dari situ muncul kebutuhan untuk bikin sistem komunikasi yang lebih rapi dan lebih terarah, supaya koordinasi tim sales bisa lebih efektif. Kalau dari sisi tujuan, program ini sebetulnya ada beberapa poin. Yang pertama tentu untuk meningkatkan komunikasi internal tim sales. Lalu yang kedua, supaya informasi seperti produk, promo, atau strategi itu bisa lebih cepat sampai. Lalu juga untuk mengurangi miskomunikasi. Dan yang terakhir, supaya kerja tim sales itu lebih kompak dan terarah. Targetnya sendiri itu semua tim sales, termasuk sales lapangan, supervisor, sampai koordinator. Untuk strateginya, saya pakai pendekatan komunikasi internal yang sederhana berbasis digital. Jadi tetap memanfaatkan WhatsApp tapi dibuat lebih terstruktur. Pendekatan ini juga dua arah, jadi bukan cuma atasan ke bawah, tapi ada feedback juga dari tim. Dan program ini juga mengacu pada konsep SOS-TAC, yaitu Situation, Objectives, Strategy, Tactics, Action, dan Control. Masuk ke bagian taktik, di sini kegiatan yang dilakukan itu lebih ke hal-hal operasional. Misalnya ada briefing singkat setiap hari sebelum mulai kerja untuk update target dan informasi penting. Lalu grup WhatsApp itu diatur supaya lebih rapi, misalnya dipisah antara info promo, stok, dan strategi. Kemudian ada laporan penjualan mingguan dengan format yang sama supaya lebih gampang dipantau. Selain itu, juga ada template komunikasi supaya cara penyampaian informasinya seragam. Dan terakhir ada juga sesi sharing antar tim untuk diskusi kendala di lapangan. Kalau indikator keberhasilannya itu bisa dilihat dari beberapa hal, misalnya briefing jadi lebih konsisten, informasi di WhatsApp lebih rapi, laporan dikumpulkan tepat waktu, cara komunikasi lebih seragam, dan anggota tim lebih aktif. Lanjut ke rencana aksi atau implementasi. Media yang dipakai itu WhatsApp group dan juga briefing langsung di tempat kerja. Briefing dilakukan setiap hari sebelum mulai kerja, sekitar 10-15 menit. Lalu laporan penjualan dibuat setiap minggu dan evaluasi dilakukan setiap bulan. Untuk pelaksanaannya melibatkan semua tim sales, supervisor, dan admin yang mengatur data dan informasi. Tahapannya mulai dari evaluasi sistem yang sekarang, lalu bikin standar komunikasi, kemudian lanjut implementasi, dan terakhir evaluasi. Terakhir untuk monitoring dan evaluasi, program ini dilihat keberhasilannya dari lancarnya informasi, kemudian berkurangnya miskomunikasi, lalu meningkatnya koordinasi tim, dan konsistensi kerja tim sales. Evaluasinya dilakukan lewat feedback tim, laporan mingguan, dan juga pengamatan dari supervisor. Kalau ada yang kurang efektif, nanti bisa diperbaiki misalnya dari cara komunikasinya atau format laporannya. Jadi kesimpulannya, program komunikasi ini diharapkan bisa membuat koordinasi tim sales jadi lebih efektif, lebih rapi, dan pada akhirnya meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.